Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, kita kembali merasakan sukacita dari Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh melanjutkan aktivitas dan tugas pelayanan kita di pagi hari. Nah saudaraku, sebelum kita mau memulai, kita yang datang dalam perenungan pagi, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena di malam tadi kami boleh disertai dan di pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kasih Tuhan lewat nafas kehidupan yang boleh kami terima. Tuhan, kami anak-anak Tuhan saat ini datang untuk bersama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, dimampukan dan juga diberikan kesempatan melanjutkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihan. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat ada sebuah tragedi, melihat langsung dengan mata kepala kita ada mobil yang bertabrakan dengan sebuah sepeda motor atau insiden kecelakaan, dan secara tidak langsung kita diminta untuk menjadi saksi dalam menyampaikan kronologi yang terjadi sebenarnya. Mungkin kita akan menjadi enggan karena ada hal yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Kita diminta untuk menjawab 1001 pertanyaan polisi, jaksa, pembela, dan juga hakim. Sedikit saja salah mengarang kronologi bisa menimbulkan persoalan yang baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menjadi saksi, ini tidak mudah. Seorang saksi itu harus jujur, mengatakan hal-hal yang didengar, dan juga apa yang dia lihat. Ini juga yang menjadi tanggung jawab iman kita di dalam Kristus Yesus. Setelah kita menerima apapun yang sudah Tuhan Yesus berikan, yang sudah Tuhan Yesus sediakan dalam kehidupan kita, kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita menjaga kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita dari pagi hari ini sebagai bentuk ungkapan syukur. Seharusnya kita bisa menceritakan, bersaksi kebesaran nama Tuhan lewat kesaksian kehidupan kita. Demikian juga bangsa Israel yang sudah dipilih Allah untuk menjadi saksi Allah dalam kehidupannya. Dipilihnya bangsa Israel sebagai saksi mengandung pengertian bahwa bangsa Israel dipercaya sebagai saksi Tuhan dan suatu pernyataan kasih Allah kepada umat yang meskipun mereka telah menyakiti hati Tuhan, tapi mereka tetap disertai, mereka memperoleh pengampunan. Inilah pengakuan iman yang dialami oleh bangsa Israel yang akhirnya menjadikan mereka adalah saksi Tuhan. Dengan apa bangsa Israel menjadi saksi Tuhan? Mereka menceritakan segala penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka di ayat yang ke-21. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat langit yang baru di pagi hari ini. Mari kita rasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, stamina baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang boleh terjadi, meskipun kita dalam keadaan lemah tubuh, meskipun kita dalam keadaan kekecewaan karena orang menyakiti hati kita, meskipun kita dalam keadaan yang membuat kita tidak bersemangat menjalani kehidupan kita di hari ini, tapi kita masih diberikan kesempatan di pagi hari ini
Itu semua adalah karya penyertaan Tuhan. Itu semua adalah runtutan penyertaan Tuhan yang membentuk, menciptakan, menjadikan kehendaknya baik menurut dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberitakan kemasyuran Allah. Kehadiran kita, saya dan juga Bapak Ibu di dunia ini seyogyanya harus menjadi saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengapa demikian saudara? Mari bersama kita refleksi. Jika kita kemarin melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, membuat Tuhan kecewa dengan sikap dan dosa pelanggaran kita, tapi di hari ini kita masih hidup, masih dapat beraktivitas, itu tandanya Tuhan Allah memberikan pengampunannya bagi kita. Kita tidak binasa, kita tetap disertai, kita diberikan harap untuk mampu berbuat lebih baik dan tidak melakukan kesalahan itu kembali. Itulah sebabnya mengapa kehadiran kita harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus jauh lebih luas, lebih berat. Kalau kita menjadi saksi atas perkara tabrakan mobil, hanya dibatasi waktu oleh waktu tertentu untuk diminta keterangan. Tapi kalau kita menjadi saksi Kristus, kita akan menjadi saksi Kristus seumur hidup sampai Tuhan memanggil kita. Apa tujuan kita harus bersaksi demi nama Tuhan? Dalam Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tujuan, yakni supaya orang percaya dan supaya orang memperoleh hidup dalam Kristus atau memperoleh gaya dan mutu hidup dalam Kristus. Apa mutu hidup dan gaya di dalam Kristus? Beragam sekali, sederhana, bersahaja, damai, teduh, adil, tidak pilih kasih, memaafkan, jujur, tidak pandang bulu, tidak mata duitan, respek kepada orang lain, dan masih banyak lainnya. Sikap hidup yang sederhana seperti ini yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kehadiran kita, sikap kita, perilaku kita hendaknya membuat orang lain yang dalam kekhawatiran, orang lain yang putus asa, orang lain yang dalam keadaan sedih, orang lain yang terpinggirkan dapat bangkit, serta semakin percaya, berpengharap dalam Kristus, dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus yang mampu menolong dan mengangkat penderitaannya. Bahkan ketika sikap hidup kita yang baik, orang lain yang belum mengenal Kristus akan melihat Kristus dalam sikap kehidupan kita. Dari sikap sederhana kita sudah bersaksi tentang kemasyuran nama Tuhan. Beritakanlah kemasyuran yang Tuhan sudah berikan, bukan karena kehebatan diri kita, tapi karena Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kita sepanjang hari, bahkan sampai saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik menyertai, memberkati kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang kami rasakan, biarlah menjadi alat dan kekuatan kami, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas pelayanan dan tugas pelayanan kami di dunia ini. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang tetap mau berpegang teguh pada Tuhan, melakukan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ketika kami saat ini yang hendak melakukan aktivitas kami, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap boleh kuat dimateraikan Tuhan, semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kami yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan seturut dan kehendak Tuhan. Kami yang dalam berpengharapan Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan. Berikan kami semangat agar kami tidak putus asa dan tetap selalu berpegang teguh pada Tuhan. Kami yang dalam harap apapun yang sedang kami gumuli, biarlah Tuhan menjauh segala pergumulan kami sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.